Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Membayarku dengan hidupku, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesta-Mu. Jawaban hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Yesus, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita kembali bersyukur berada dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama memuji, mempermuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita juga akan menikmati firman Tuhan. Ada banyak rekan-rekan yang tidak bisa hadir karena sakit. Ada Pak Ananto yang juga kakaknya yang saat ini opnam di rumah sakit. Kita doakan supaya Tuhan berjamaah dan bersembuhkan. Kemudian ada dari kita Mbak Ayu yang juga sakit. Kita doakan tadi panas tinggi, dan ya kita doakan supaya Tuhan tolong, karena iklimnya memang tidak bisa kompromi. Ya, tahu-tahu panas yang begitu luar biasa, langsung tergiur dengan hujan yang begitu luar biasa. Jadi kalau iman kita ini lemah, maka ini mudah sekali serang. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari iklim itu ada dan tetap ada, situasi ada dan tetap ada. Kapan saja sebelumnya kita terus berdoa dan juga jaga kesehatan dengan baik. Amin. Ya, puji Tuhan.
sebagaimana dalam tema yang sudah saya bagikan lewat undangan ataupun pemberitahuan yang sudah saya kirimkan di grup atau di status. Temanya adalah oleh darahnya kita dibenarkan dan diselamatkan. Yes, amin. Ya, oleh darah Yesus kita dibenarkan dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa setiap orang rindu agar memperoleh keselamatan, kehidupan, kesembuhan, ingin diberkati, dipulihkan, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka semua ini bisa didapatkan, tapi harus didahului dengan namanya dibenarkan dulu, ya. Keselamatan didapatkan harus didahului dibenarkan. Apa sih yang dibenarkan? Ya, apa sih yang dibenarkan? Jadi kalau kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9, kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Dikatakan bahwa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Ya, kita pasti akan diselamatkan. Dikatakan di situ bahwa karena kita sekarang telah dibenarkan. Ya. Ini kita melihat bahwa ini peristiwa ini bertolak dari mana kematian Yesus, ya, oleh darah yang mengalir, dan setiap orang yang percaya diselamatkan, ya. Namun dalam perjalanan kehidupan ini di dunia ini dengan segala lika-liku kehidupan, ya, dosa juga bergerak maju secara progres. Iblis dengan berbagai siasatnya, dengan berbagai metodenya, dengan berbagai caranya, begitu terus berkembang pesat sehingga itu dapat mempengaruhi dan juga melemahkan dan juga memberikan penyesatan bagi pikiran-pikiran manusia, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk orang-orang Kristen, ya. Maka di dalam Paulus juga mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatan. Artinya bahwa kita tidak berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Ini konsep yang kurang tepat. Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatan. Artinya bahwa kita yang sudah diselamatkan, ya, lalu kita tinggal dan aku sudah diselamatkan. Aku tidak perlu lagi beribadah, aku tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Karena aku sudah diselamatkan, tidak bisa. Kehidupan, tantangan, keadaan zaman ini terus dengan perkembangannya terus melaju tinggi. Dan ini sedikit demi sedikit bahkan bekerja mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, maksud daripada kerjakan keselamatan itu adalah kita tetap hidup
dan mengalami progresivitas kehidupan rohani kita. Amin. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang mau dibenarkan? Yang perlu dibenarkan adalah pikiran manusia kita. Itu yang dibenarkan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang ingin sampaikan adalah seseorang ingin dibenarkan atau ingin diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Ya. Itu yang pertama yang memang harus dibenarkan dulu. Ya, apa yang dibenarkan adalah pikiran. Pikiran kita harus dibenarkan. Artinya apa? Harus diselaraskan dengan Firman Tuhan. pikiran Kristus dengan firman-Nya. Ya. Pikiran atau pandangan manusia tentang Allah, tentang Tuhan, itu harus benar. Maka saya katakan pikiran harus dibenarkan. Pikiran kita harus dibetulkan. Ya, supaya kita menikmati yang namanya keselamatan, kita menikmati yang namanya kehidupan, kita menikmati namanya berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan, dan lain-lain sebagainya. Pikiran kita, pandangan kita tentang siapa Tuhan kita. Ya, ini harus benar. Bapak Ibu, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pikiran manusiawi kita harus ditundukkan atau ditaklukkan pada kuasa kebenaran Allah. Selama pikiran kita tidak ditaklukkan atau ditundukkan dalam kebenaran Allah, maka yang masih menguasai, mendominasi dalam hidup kita adalah pikiran kita. Pikiran kita akan menuntun, pikiran kita akan membawa kita, pikiran kita akan menggiring kita kepada perkara-perkara duniawi. Maka jangan salahkan Tuhan ketika pikiran kita menyesatkan kita. Ya. Maka sekali lagi saya katakan bahwa yang perlu dibenarkan adalah pikiran, pandangan kita terhadap siapa sesungguhnya Tuhan kita. Ya, itu harus benar. Supaya pikiran kita ditanami dengan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Selama pikiran kita tidak ditundukkan, ditaklukkan di bawah kebenaran Allah, maka pikiran kita juga tidak akan ditanami dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kekekalan hidup. Karena apa? Kita masih ingin mempertahankan mindset kita. Kita masih ingin mempertahankan pola pandang kita, cara pandang kita, cara kita berpikir secara duniawi. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi kalau orang seperti itu dan tidak mau diarahkan dan tidak mau dibimbing, nanti pada satu fase di mana fase kesulitan, baru nanti mulai ada kesadaran. Ya. Saya pada dasarnya saya berusaha untuk terus membimbing orang dalam kebenaran, menyarankan, menasihati orang dalam kebenaran. Tetapi selama orang itu tidak mau dibimbing dan diarahkan, justru malah menentang, mengikuti jalan pikirannya, kata firman Tuhan Yesus juga katakan, serahkan aja kepada iblis. Ya. Itu serahkan saja kepada iblis. Jadi gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan melayani orang yang mau dibimbing, diarahkan dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mempercayakan kami hamba-hamba Tuhan untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran lewat firman Tuhan, lewat kebenaran Allah, lewat doa-doa, lewat nasihat, arahan, bimbingan, supaya umat Tuhan dapat terkontrol dengan baik
ukurannya adalah kebenaran firman Allah. Ya. Jadi kalau nanti ada yang diarahkan malah pergi ke dukun, diarahkan ibadah, wah kalau ibadah dapat duit dari mana? Gitu. Ini kan menentang. Ya, berarti memang orangnya tidak mau dibimbing, diarahkan dalam hidup takut akan Tuhan. Sehingga memang terjadilah pembiaran. Dibiarkan saja, dicapke baik. Lalu apa yang terjadi? Nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya, nah pendeta yang disalah tafsir pendeta orang pernah besuk, nggak pernah ditengok, nggak pernah beli, nggak pernah perhatikan. Nah ini ada yang muncul seperti itu. Ya, kadang-kadang kami juga menyampaikan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah lakukan bagian-bagian kami dalam kemaksimalan kami lakukan. Tetapi dalam sisi ini kami tidak mampu Tuhan. Kami sampaikan pembelaan itu di hadapan Tuhan. Ya. Sampai titik di mana kami tidak mampu, kami sampaikan Tuhan ini kami tidak mampu. Dan itu bagiannya Tuhan berkenan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hargailah hamba-hamba Tuhan yang datang dan memberikan pelayanan. Karena mereka diutus oleh Tuhan. Amin. Saya tidak mengklaim diri sebagai seorang hamba Tuhan yang paling hebat dan harus dihormati seperti ini. Tidak. Tetapi hargailah kebenaran Allah. Hargailah apa yang Tuhan letakkan dalam kehidupan hamba Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghargai, menghormati, ya, berarti bukan menghormati saya Pak Alex ataupun Kak Martin atau Pak Yudin, tetapi yang datang adalah Tuhan. Ya, karena begini, ketika dalam pelayanan kami, kalau tidak senang dengan kami, pelayanan kami sia-sia, tidak akan menyentuh di hati Bapak Ibu. Ya, contoh, ini saya secara pribadi, ketika saya di SMA, saya orang yang tidak senang dengan pelajaran agama Kristen. Kedua adalah matematika. Ternyata apa yang terjadi? Saya punya nilai agama itu 0, walaupun pembicaraan yang diisi, tetapi ternyata memang salah. Bukan gurunya yang salah, aku yang isi salah. Karena saya benci dengan gurunya, tidak senang dengan gurunya. Demikian juga matematika. Karena saking tidak senangnya, ketika dia menjelaskan saya nggak perhatikan. Akhirnya memang ketika ujian, saya dapat nilai yang jelek. Saya memang isi, tapi ternyata salah. Kenapa dibuktikan? Ya, cross check dengan Pak Guru ini. Coba kamu lihat, Alex, kamu lihat dulu. Ini pertanyaannya gini, kamu cari jawab, ini bukunya. Ternyata, aku salah. Jadi Bapak Ibu, ketika kalau Bapak Ibu tidak senang dengan hamba Tuhan, pelayanannya, khotbahnya, materi yang sebagus apapun yang disampaikan, itu tidak akan mendarat di hati Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah yang harus diubahkan, cara berpikir kita, penilaian kita ini yang harus diubahkan. Ya. Jadi bagaimana cara pandang kita, pemikiran kita tentang siapa Tuhan, itu harus jelas dan benar dulu, supaya kita mendapatkan yang namanya keselamatan, kesembuhan, pemulihan, berkatan hidup, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau mindset kita sudah benar, siapa Tuhan kita? Ya,
Dalam hal ini, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah pemberi kehidupan, Allah sang penyelamat, Allah sang penebus, Allah sang pelindung dan pemelihara, Allah sang penolong dan pemberkati, Allah sang penyembuh dan pemulih hidup kita. Jadi cara pandang kita, pemikiran kita yang benar terhadap Allah, maka kita memiliki sikap, tindakan kita pun akan mengikutinya. Ya. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh ajaib, maka kita memiliki kepenundukan diri dan kerendahan hati dengan penuh hormat dan takut akan Dia, dengan hidup setia, hidup taat, hidup beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada pemberontakan dan pemberontakan, tanpa ada penyelewengan dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita dia tahu ya, dari orang bahwa Tuhan itu yang telah menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Sekedar sebagai sebuah pengetahuan saja itu tidak bisa. Ya, maka pikiran kita yang harus diubahkan untuk menyatu dengan konsep iman kita. Jangan iman yang menyatu dengan konsep pemikiran kita, jangan kebalik. Pemikiran pengetahuan kita yang harus sesuai dengan konsep iman kita kepada Tuhan. Ya, sehingga ini akan mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki cara pandang yang baik kepada Tuhan, maka ini akan menggiring kita untuk semakin hidup takut akan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara berpikir kita, pikiran atau pandangan manusia tentang Tuhan. Ya. Ini harus benar supaya kita tidak sia-sia dalam beribadah kepada Tuhan. Kita dengan tidak sia-sia dalam kita berkorban. Bapak Ibu memberi persembahan lah, membuang waktu untuk datang dan beribadah kepada Tuhan, tidak sia-sia. Benar-benar mendapatkan dan memiliki kehidupan yang mantap di dalam Tuhan. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pemikiran yang benar tentang atau pandangan yang benar tentang Tuhan, maka kita harus menundukkan, ya sekali lagi menundukkan konsep, menundukkan pikiran, pandangan, pengetahuan kita dalam konsep iman kepada Kristus. Ya. Maka kita lihat salah satu tokoh perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi dalam masanya. Dia seorang teolog tentang hukum Taurat itu dia kuasai. Ya. Tapi hanya sebagai sebuah pengetahuan. Dan itu menjadikan dia sebagai seorang yang sombong, angkuh, arogan terhadap segala pengajaran-pengajaran Yesus dan para murid-muridnya. Maka dia menantang pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, ya dalam perjumpaan dia dengan Tuhan di Tarsis, ya,
disitulah dia mengalami perubahan yang luar biasa. Semua pengetahuan dan juga pikiran-pikirannya dia itu ditundukkan. Ya, ditundukkan. Dan kemudian diisi dengan konsep iman yang benar tentang Tuhan. Maka dia katakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi, ketika dia mengalami perubahan di dalam Tuhan, pikirannya diubahkan oleh Tuhan di dalam konsep iman kepada Kristus, disitulah dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dalam Roma pasal 1 ayat 16. Ya. Terjadi perubahan yang signifikan frontal ketika pikirannya ditundukkan di dalam nilai-nilai kekekalan, dalam konsep iman yang benar. Ya. Dan dia menjadi salah satu tokoh yang luar biasa tercatat dalam kitab suci dalam perjanjian baru. Ya. Jadi pengetahuannya tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi ini adalah pengetahuan iman yang dia sampaikan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah ini, catat baik-baik. Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati Amen. orang yang percaya. Amin. Amin. Setelah pikiran manusianya ditundukkan dan diisi dengan pikiran Kristus yang luar biasa, perubahan secara frontal terjadi. Perubahan secara signifikan terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, kita pun sama Bapak Ibu. Ketika kita tundukkan pikiran manusiawi kita di dalam otoritas kuasa Tuhan, maka di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus kita akan diberikan hal-hal yang luar biasa, hikmat, pengetahuan dari Tuhan. Dan kita diberi iman, dikaruniai iman yang luar biasa seperti Rasul Paulus ini. Maka pernyataan imannya itu menjadi kekuatan dalam hidup saya secara pribadi. Amin. Yes. Bahwa Injil, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Ini menjadi kekuatan dalam hidup saya, sehingga walaupun dalam keadaan apapun, ini tidak akan membuat saya goyah. Karena Injil, ya, yang tertanam dalam pikiran, Injil yang tertanam dalam hati, Injil yang tertanam dalam kehidupan akan menggiring saya kepada kemenangan demi kemenangan, kepada keselamatan demi keselamatan, keberhasilan demi keberhasilan. Tantangan boleh datang, kesulitan boleh datang, tetapi itu hanya lewat saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita harus punya pemikiran kita ini harus diubahkan, akal budi kita diubahkan, ditundukkan di dalam Kristus. Ya. Yang kedua, kalau yang pertama adalah pikiran manusia kita harus ditundukkan dalam kuasa kebenaran Allah. Ya. Cara pandang kita, cara berpikir kita tentang siapa Allah sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita menundukkan pikiran kita, akal kita dalam kuasa kebenaran Allah, maka kebenaran Allah akan mengisi seluruh kehidupan ini. Yang kedua adalah pemikiran kita yang memang pikiran kita yang harus diubahkan. Ya. Yang kedua adalah
pemikiran kita terhadap sesama manusia atau cara pandang kita terhadap sesama manusia. Nah, ini perlu dirubah juga. Ya, kenapa? Karena manusia sering memandang ya dan memikirkan orang lain dari sisi buruk, dari sisi negatif. Ya, nah ini yang memang tidak boleh. Kalau kita menilai seseorang dari sisi negatif, asalkan kita segera punya solusi bagi orang tersebut. Selama kita hanya memikirkan, memandang dia secara negatif dan tidak memberikan solusi, tidak memberikan arahan, tidak memberikan bimbingan, berarti kita berdosa. Tetapi kita menilai seseorang, oh ini salah, ini nggak benar, ini kita luruskan. Itu tidak apa. Kita hanya menilai orang dari sisi yang negatif lalu kita lepas begitu saja. Ini yang berdosa. Ini pikiran yang harus diubah, harus dibenarkan dulu. Baru kita mau menerima anugerah berkat keselamatan, kehidupan, kesembuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi cara pandang kita, cara kita menilai orang lain itu harus dalam perspektif kebenaran Allah. Jangan dalam perspektif manusia kitanya. Kalau kita ukuran kita saja dalam menilai orang lain, itu selalu salah. Semua orang salah, kita yang benar. Ya. Kalau kita menilai orang dalam perspektif kita, pikiran kita selalu berkata, wah orang itu salah, semua orang salah. Itu salah, itu salah, itu salah. Berarti yang benar hanya dia sendiri. Lalu siapa yang menilai kita? Nah, Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat kita. Ya, dan kita berdosa loh saudara. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita menilai orang dari sisi lemahnya saja. Setiap manusia itu ada kekurangan dan kelebihan. Ya. Semua manusia diciptakan wujudnya semua sama, tapi pikiran, perasaan itu beda-beda. Tingkat kemampuan dalam menangkap segala sesuatu beda-beda. Jadi mari kita mau memandang saudara kita, teman kita, ya sebagaimana Kristus memandang. Kalau konsep ini benar, dalam arti bahwa saya memandang Kak Martin sebagaimana Kristus memandang saya dan memandang beliau, maka saya tidak akan hanya menilai dan menyoroti dari sisi lemahnya saja, maka secara otomatis saya juga akan memperlakukan dia secara tidak benar. Misalnya, Martin ini orangnya pelit. Contohnya saja, umpamanya Martinnya pelit. Gak baik. Kalau saya sudah mencas demikian, maka secara otomatis saya akan menjauhi dia. Suka mencari orang yang loyal, mencari orang yang baik. Padahal dalam diri Kak Martin banyak hal dari sisi potensi itu ada dalam dirinya. Maka sekali lagi saya katakan, bagaimana kita menilai seseorang, memandang seseorang sebagaimana Kristus memandang saya dan saudara.
Kenapa demikian? Begini, Tuhan melihat kita bahwa kita adalah umatnya, umat kepemilikannya. Maka kita tidak punya hak untuk menilai orang dari sisi lemahnya saja. Wah, masalah sudah baik. Tuhan memandang dia baik. Kita yang memandang dia jelek. Kalau ada kesalahan, ya kita doakan dan kita coba pendekatan dan memberikan masukan-masukan. Itu yang lebih baik. Karena apa? Tuhan melihat umatku berdosa. Maka tindakannya apa? Tuhan melihat memandang kita orang berdosa. Maka tindakannya apa Bapak Ibu? Dia datang dan mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua. Amin. Maka kita pun kalau kita memandang dia seseorang lemah ataupun tidak berdaya ataupun ada kekurangan, justru kita itu datang dan memberikan solusi. Itu yang baik. Maka saya ingin sampaikan hal ini supaya kita jemaat Tuhan melakukan hal ini. Jangan kita hanya memandang orang dari sisi lemahnya saja. Padahal ada segudang potensi yang ada dalam diri orang tersebut. Justru kita datang dan menolong, mengangkat, menggali supaya dia bisa hidup dari potensi kemampuan yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Itu yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu. Jangan kita terus menilai dari perspektif, dari sudut pandang yang salah. Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Ya, mari kita menilai. Mulai saat ini paradigma kita, cara pandang kita, cara kita menilai seseorang harus dengan sebagaimana Tuhan memandang. Oh, dia umat Tuhan. Saya umat Tuhan. Kami sama-sama umat Tuhan. Saling menopang, saling menolong, saling memberkati. Ya. Kalau kita tahu, kita sadari bahwa dia adalah juga manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Sebagaimana saya, yang manusia biasa, pernah jatuh dalam dosa. Dengan konsep pemikiran yang demikian, kita yang pernah jatuh dalam dosa dan tidak bisa bangkit, namun oleh karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, dengan penuh keprihatinan itu ada dalam hati kita, kita datangi dan kita bisa katakan, Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi, Tuhan mau menyelamatkan hidup. Kan gitu Bapak Ibu. Maka saya katakan kita bagaimana kita memikirkan, memandang orang lain sebagaimana Kristus atau Allah memandang hidup kita. Kalau memandang kita yang pertama tentunya umatku, itu umatku dipemilikan. Oh, dia berdosa. Kemudian ada tindakan untuk menebus. Ya. Tuhan tidak hanya memikirkan dan memandang saja, tetapi ada realisasinya, ada tindakan-tindakan penuh nyata. Ya. Jangan hanya jadi idealisme saja, idealis saja, tapi jadilah orang yang memiliki tindakan secara realistis. Ya. Jadi Bapak Ibu, maka pikiran kita ini harus benar, harus diubahkan, ditundukkan dalam kebenaran Allah. Ya, cara pandang kita harus diubahkan, ditundukkan untuk menjadi cara pandang yang baik, positif, bernilai benar, bernilai baik terhadap orang-orang
Artinya apa? Jangan kita pandang menilai orang yang salah jadi benar, tidak. Artinya bahwa memang itu kalau salah dan kita menilai, kita harus perlu mengubahkan. Ya. Jadi pikiran kita harus benar supaya kasih karunia kemurahan Tuhan kita dapatkan dalam perkara ini. Ya, pikiran harus dikuasai, ditumbuhkan supaya dikuasai oleh firman Tuhan. Maka dalam Filipi pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke 9 ya, kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan, Bapak Ibu mengikutinya. Begini bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita menundukkan pikiran kita di dalam kuasa kebenaran Allah, maka kebenaran Allah ini akan mengubahkan akal, pikiran, dan hati kita. Ya, kemudian dikuasai oleh damai sejahtera. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, ayo sama-sama katakan, semua yang disebut. Terus pikirkanlah semuanya itu. Semua yang itu pikirkanlah. Ya, itu yang dipikir. Jangan pikirkan bagaimana besok aku utang, bagaimana aku mikir ini hal-hal yang jelek-jelek. Itu hal perkara-perkara ini. Pikirkan ini. Ini yang dipikirkan. Ya, maka ayat yang ke-9 kita baca. Saya bacakan. Dan apa yang telah kamu pelajari, yaitu firman. Dan apa yang telah kamu terima, yaitu dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, ini berbicara tentang keteladanan Paulus. Apa yang telah kamu lihat padaku, ya, dikatakan lakukanlah itu. Jadi apa yang telah kamu dengar, apa semua yang itu, semua yang ini, semua yang ini, semua yang ini, ya, semua yang ada, semua yang manis, semua yang suci, semua yang benar, ya, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kemudian yang 9, lakukanlah semuanya. Jadi tidak hanya pikirkan. Kalau hanya pikirkan itu nanti jadi ahli Taurat. Orang Farisi. Orang Farisi nanti. Jadi ahli Taurat nanti malah. Tapi lakukanlah semuanya itu. Tuhan mau agar kita lakukan. Bagaimana kita menilai orang lain dalam perspektif kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Ya. Artinya apa? Bagaimana kita mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagaimana Kristus mengampuni kita. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain sebagaimana Kristus Allah yang telah memberkati kita. Jadi dasarnya, fondasinya adalah firman. Semua kita bertolak dari kebenaran. Tidak bertolak dari akal pikiran manusia. Tidak bertolak dari dunia, tetapi bertolak dari kebenaran Allah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Pikiran ini harus diubahkan, dibenarkan.
baru kita akan menikmati yang namanya keselamatan, kesembuhan, pemeliharaan, berkatan hidup, kehidupan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apalagi yang mau diubahkan? Itu hati manusia. Hati kita pun terus diperbarui dari hari ke hari dengan doa, firman, ya, dan ucapan syukur tentunya. Ya, hati kita juga terus semakin hari diperbarui dari hari ke hari, tentunya lewat doa, firman, dan ucapan syukur. Hati orang kalau tidak doa, maka dia tidak bisa mengucap syukur. Ya. Orang kalau tidak berdoa, maka dia tidak akan bersyukur. Kenapa? Yang doa itu berarti dia hidup dekat dengan Tuhan. Ya, bagaimana karya pertolongan pemeliharaan Tuhan itu mengalir dalam hidupnya, dan dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati ini penting. Jadi jangan sampai hati kita ini dikotori oleh perkara-perkara dunia, ya. Kadang-kadang memang hati penuh. Kalau hati kita penuh dengan kotoran kebencian, kemunafikan, ya, iri hati, orang pengen sembuh, tapi hatinya masih penuh dengan kepahitan. Padahal ulah dari dia sakit itu karena apa? Kepahitan. Yang menyebabkan dia sakit itu karena kepahitan. Malah menyalahkan terus. Dia itulah yang membuat saya sakit. Bapak Ibu, dosa, ya, itu tidak bisa disembuhkan dengan obat. Dosa tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Tapi dosa itu dihapus, diangkat. Tubuh kita ini disembuhkan hanya oleh pertobatan dan hidup takut akan Tuhan. Ya. Sekali lagi, dosa tidak dapat disembuhkan oleh obat. Obat seember pun tidak akan sembuh. Ya. Dan juga 100 dokter datang pun tidak akan sembuh. Hanya satu pribadi yang masuk dalam hidup kita,